terima kasih Bu Ningsih. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kita berjumpa lagi sore ini. Semoga diskusi kita mengenai dikotomi gender ini bisa membuka wawasan kita sebagai orang tua, sebagai eh, jemaat, sebagai masyarakat ya, sehingga eh, kita tahu bagaimana bersikap. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, saya mengambil tema ini bukan untuk mengajak Bapak Ibu menghakimi ya, menghakimi siapapun, entahkah anak, cucu, saudara, tetangga, atau teman segereja, rekan sekerja yang ada di dalam komunitas ini. Tetapi sekali lagi, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya mengajak kita berbicara mengenai masalah ini supaya sebagai orang percaya kita bisa bersikap, kita bisa menjelaskan, dan kita bisa membawa perubahan. Ya, sebagaimana tadi yang dikatakan Bu Ningsih. Jadi ini seperti gunung es ya, fenomena gunung es. Jadi di permukaan masih terlihat sangat sedikit, sehingga mungkin kita sebagai orang percaya, ah, masa sih ada benar LGBT komunitas ini. Jadi kita sendiri meragukan kenyataan bahwa itu ada, karena sepertinya tidak terlihat, gitu, tidak ada gitu. Tetapi tinggal selangkah lagi, apa yang ada di bawah permukaan air itu akan muncul ke atas. Dan pada saat itulah kita mungkin orang percaya yang selama ini mungkin fine-fine aja menjadi shock gitu kan. Nah, mari kita bersiap ya untuk menghadapi itu dan melakukan perubahan tentunya. Jadi tema ini saya ambil dari Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kita mungkin sangat familiar dengan ayat ini dan mungkin bahkan kita sebagian sudah hafal ya. Jadi maka Boleh Allah di menciptakan slideshow, Bu? Layarnya Oh, kecil, mungkin ini dimaksimalkan. oh, Oh, sebentar, gitu. sebentar, sebentar. Ya, di Ini slideshow nggak coba. kelihatan sama sekali ya. Oke, kalau gitu coba Kelihatan, tapi kecil. Iya, saya coba. ulangi, saya ulangi. Oke. Mungkin Ini, dimiringkan dia Ya, ikonnya oke, ya. ya, siap, Ini Bu. oke, itu dia. siap. Ya, jadi eh, dari Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, sekali lagi mengulangi mengapa saya membawakan materi ini. Sekali lagi mengajak kita untuk memahami mengenai apa itu sesungguhnya dikotomi gender dan membawa kita untuk dapat mengetahui, mengerti tentang pandangan iman dan moral Kristen ya atau kekristenan itu sendiri terhadap LGBT dan gerakan LGBT. Kemudian berikutnya dapat memperoleh petunjuk mengenai sikap yang benar dalam menyikapi masalah LGBT yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Dan dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi masalah homoseksual. Sekali lagi, saya tidak pernah menyarankan kita untuk menghakimi. Siapakah kita ya Bapak Ibu ya, yang begitu hebatnya sehingga kita boleh mengarahkan telunjuk kita kepada orang lain. Tetapi sekali lagi kita belajar untuk memahami sehingga kita tahu, sehingga kita tidak salah langkah dan kita eh, bisa membawa perubahan atau menjadi agen perubahan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke tema kita, kita bahas dulu apa itu sebenarnya dikotomi gender. Mungkin kata dikotomi gender ini sesuatu yang Bapak Ibu agak jarang jarang dengar ya. Jadi seringkali juga disebut dengan gender biner ya. Dari Matius 19 ayat 4, apa itu dikotomi gender? Itu merujuk pada konsep pembagian gender menjadi dua kategori yang saling berlawanan. Saya highlight ya, Bapak Ibu, saling berlawanan dan saling eksklusif, yaitu laki-laki dan perempuan. Mengacu pada tadi Kejadian 1 ayat 27 dan 28, Tuhan menciptakan kita
menurut gambar, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membawa satu tugas mulia, yaitu apa? Beranak cucu. Itu sebabnya dikotomi gender atau gender biner ini sesuatu yang dikehendaki Tuhan, yaitu hanya ada laki-laki dan perempuan. Karena hanya melalui laki-laki dan perempuanlah tugas amanat agung untuk beranak cucu tadi bisa tercapai. Ya, ini adalah pandangan tradisional yang mendefinisikan identitas gender berdasarkan jenis kelamin biologis. Atau konsep yang memisahkan manusia ke dalam dua kategori yang berbeda, sekali lagi berlawanan, yaitu laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik biologis seperti kromosom, hormon, anatomi tubuh, dan lain sebagainya. Nah, dengan asumsi bahwa jenis kelamin biologis yang dibawa seseorang ketika dilahirkan itu akan menentukan identitas gendernya. Apakah dia kita sebut maskulin atau sebagai feminin. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi, apa sih itu gender? Ya, atau apa itu seks? Ya, kita seringkali bingung menyebutnya. Kapan kita menyebutnya sebagai seks? Kapan kita menyebutnya sebagai gender? Ya, jadi perbedaan seks dan gender. Kalau seks itu mengacu pada karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender itu adalah bagaimana masyarakat di sekitar kita, bagaimana budaya, tingkatan sosial di sekitar kita menggambarkan kalau kita laki-laki, ya, maka masyarakat ketika fisik kita menunjukkan kita laki-laki, maka masyarakat akan dengan mudah menyebut, oh dia memang laki-laki. Orang ketika melihat saya nggak akan memanggil saya bapak, tetapi memanggil saya ibu. Karena apa? Secara fisiologis dan anatomi saya menunjukkan seksual saya sebagai perempuan. Itu perbedaan. Kemudian pengertian lebih lanjut, seks ini sekali lagi mengacu pada karakteristik biologis, fisiologis ya, yang membedakan laki-laki dan perempuan. Karakteristik itu mencakup kromosom. Kita manusia terdiri atas kromosom. Kromosom itu ada di dalam yang kita sebut dengan DNA. Kalau perempuan maka disimbolkan dengan XX. Sementara kalau laki-laki simbolnya adalah XY. Ya. Kemudian hormon. Kalau perempuan kita punya hormon estrogen. Kalau laki-laki punya hormon testosteron. Kemudian anatomi reproduksi. Nah, anatomi reproduksi ini yang bisa kita lihat. Artinya kalau saya perempuan maka saya punya payudara. Dan kalau saya maaf tidak bermaksud tidak sopan, ketika saya membuka baju maka orang akan bisa melihat oh saya punya vagina. Kemudian kalau orang secara fisiologis membedah tubuh saya, orang akan menemukan saya punya ovarium, saya punya rahim. Dan kalau lebih detail lagi, maka orang akan bisa mengecek hormon di dalam tubuh saya dikuasai oleh hormon estrogen. Sehingga membuat kulit saya sebagai perempuan lebih halus, suara saya lebih halus, ya. Saya nggak punya jakun, saya nggak punya kumis. Ya. Itu karakteristik yang membedakan seks dengan gender. Demikian juga laki-laki. Kalau orang melihat secara anatomi laki-laki, maka orang sudah akan lihat dia punya jakun, suaranya besar, kemudian kalau dia buka baju dia akan punya penis, punya testis. Dan berikutnya adalah adanya ciri-ciri seksual sekunder. Ciri-ciri seksual sekunder itu kalau pada perempuan dia punya payudara. Kalau dia sudah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual, dia bisa hamil. Seperti itu. Kalau laki-laki ya itu tadi bisa punya kumis, punya jambang, jakun, suaranya besar, maco, dan dadanya bidang. Itu adalah seks. Kemudian gender. Gender merujuk pada konsep sosial, budaya, psikologis tentang peran, perilaku, dan identitas yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelamin yang tadi saya sebutkan. Maka kalau dia laki-laki, peran dia sebagai laki-laki adalah kepala keluarga. Ya, kemudian dia eh, jauh lebih kuat secara fisik, dia melindungi keluarganya. Kemudian identitas gendernya ya dia laki-laki, maskulin. Ya. Kemudian ekspresi gender, kalau dia memang laki-laki dia nggak akan pakai rok, ya, dia nggak akan pakai make up lengkap, lipstick dan sebagainya. Tetapi dia akan pakai kemeja, celana panjang. Dia nggak akan pakai underwear perempuan, tetapi dia pakai underwear yang memang untuk laki-laki. Sebaliknya kalau dia
perempuan, maka ekspresi gendernya dia adalah dia feminim, dia berdandan full make up, bajunya warna-warni, pakai tas feminin, jalannya lembut, pelan-pelan, suaranya lembut dan sebagainya. Itu perbedaan antara seks dan gender. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai dikotomi gender ini yang harus kita pahami dulu. Bahwa seks itu mengacu pada karakteristik biologis, fisiologis, anatomi, morfologi kita sebagai makhluk hidup. Kemudian gender itu adalah anggapan masyarakat. Ketika masyarakat sudah melihat seks kita tadi, maka masyarakat akan mengecap, oh Yulia itu perempuan. Oh Pak Gibson itu laki-laki. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi ini harus kita pahami lebih dahulu. Nah, kenapa masalah ini secara pribadi buat saya juga mengganggu? Karena saya juga pelayanan untuk anak-anak muda yang masuk di dalam komunitas ini. Ya, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bu Ningsih, sampai tahun 2019 itu sudah 30 negara mengakui secara legal, secara resmi perkawinan sejenis. Nah, karena Indonesia belum melegalkan ini, maka kalau ada pernikahan sejenis, mereka akan lari ke 30 negara. Mereka akan menikah di sana. Dan Taiwan pada Mei 2019 menjadi negara Asia pertama. Ya, negara yang di dengan adat ketimurannya yang luar biasa, tapi ternyata dia melegalkan. Dan dia menyatakan diri bahwa, ya boleh, orang di negara saya, penduduk yang ada di negara saya boleh menikah dengan sesama jenis. Itu sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu ya. Dan sampai tahun 2021 itu sudah 3.000 sekolah di seluruh dunia memasukkan kurikulum mengenai LGBT. Artinya banyak sekolah yang melegalkan anak-anak komunitas ini untuk bersekolah secara normal, secara wajar, bergabung dengan anak-anak yang lain. Dan kemudian di sekolah tersebut ada kurikulum yang secara perlahan menarik anak-anak yang normal, anak-anak yang tidak terlibat dalam LGBT untuk menghargai LGBT sebagai sesuatu yang wajar dan normal. Dan itu juga bagian dari penciptaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi mereka sangat halus masuk. Mereka LGBT itu bagian dari penciptaan Tuhan. Orang-orang yang masuk di dalam komunitas LGBT itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki dan perempuan ada spektrum. Ada beberapa gender lain. Dan itu sama-sama diakui oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan itu bukan suatu dosa. Itu mindset atau pemikiran yang secara intensif dipokan kepada kita. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan Bapak Ibu hati-hati sekali. Kita sebagai orang tua, kita sebagai oma, opa, sebagai om, tante, sebagai pendidik, sebagai jemaat, sebagai masyarakat. Seringkali tanpa sadar kita digiring untuk memasuki itu. Oh ya, nggak salah kok mereka kan juga manusia, mereka bagian dari anak-anak Tuhan juga. Nah itu kalimat awal yang mungkin secara tidak sadar akan membuat kita pada akhirnya tidak bersikap apa-apa ketika kita menemui kondisi ini. Bapak Ibu, saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk membenci komunitas ini. Kita benci perbuatannya, tapi bukan manusia. Itu yang harus dipahami. Jadi kita tetap mengasihi mereka, tetapi kita secara sadar harus membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Nah, ini adalah data negara-negara yang sangat setuju dengan perkawinan sejenis atau mereka tidak mempermasalahkan kalau sebagian penduduknya adalah LGBT. Ya. Di sini ada marriage, kemudian ada civil union. Civil union ini adalah kumpul kebo ya Bapak Ibu kalau di Indonesia terkenal. Jadi hidup bersama, tetapi dianggap levelnya setara dengan pernikahan. Dengan orang yang sudah menikah. Hanya saja mereka untuk
kepentingan sosial, tenaga kerja, kemudian jaminan sosial dan sebagainya, mereka tidak akan mendapatkan itu. Ya, jadi sesama jenis yang hidup bersama tanpa pernikahan itu juga disetujui. Dan beberapa negara mengizinkan mereka ketika mereka nanti berobat, bekerja, mereka harus mendapat perlakuan yang sama. Nah, yang biru ini adalah negara-negara yang menyetujui perkawinan sejenis, jadi secara legal. Nah, yang sebelah kanan saya ini adalah yang berwarna biru itu adalah strongly support, artinya support yang diberikan oleh negara itu sekian persen. Ya, not sure-nya itu cuma segini. Bapak Ibu, ini seringkali kita orang Kristen ada di warna hijau, nggak yakin, karena kita juga nggak paham. Sebagai orang Kristen kadang kita juga nggak paham LGBT itu apa sih. Kemudian ketika kita menemui satu kasus, kita juga nggak tahu. Nanti kalau saya ngomong, saya salah. Terus kemudian seringkali kita bilang, oh toh juga bukan anak saya, bukan keluarga saya, jadi bodoh amat. Nah ini sikap-sikap yang sangat berbahaya, Bapak. Kita harus strict, kita mau berada pada posisi yang mana. Kita menyetujui mereka, atau kita tidak. Jangan pernah ada di tengah-tengah. Karena ini akan sangat berbahaya. Warna biru ini makin kesini akan makin lebar, Bapak Ibu. Karena apa ya ini sikap yang netral, yang ya kalau itu bagi yang mengalami keluarga saya baru take action. Kalau enggak ibu amat lah ngapain saya harus repot. Nah, itu berbahaya, Bapak. Nah, apa itu LGBT? Nah, nanti mungkin dari slide pertama tadi Bapak Ibu melihat ada LGBT plus ya. LGBT plus nanti akan kita bahas secara singkat karena kalau secara detail nggak akan cukup waktunya. Jadi LGBT atau lesbian, gay, biseksual dan transgender ini adalah akronim ya, singkatan yang merujuk kepada kelompok individu dengan berbagai identitas seksual dan gender yang tidak sesuai dengan norma heteroseksual. Bapak Ibu, kita yang diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan itu disebutnya heteroseksual. Jadi seksnya berlawanan, laki-laki dan perempuan, itu istilahnya adalah heteroseksual. Kemudian kalau dilihat dari gender, kita disebut sebagai dikotomi gender atau gender binary. Singkatan ini juga diperluas menjadi LGBT+, atau varian lainnya untuk mencakup identitas dan orientasi seksual serta gender yang lebih luas. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu mungkin kita hanya mengenalnya LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sekarang Bapak Ibu ada yang disebut dengan LGBTQAAP2S. Artinya spektrum gender antara laki-laki dengan perempuan ini makin lebar. Jadi tidak hanya lesbi, tidak hanya gay, tidak hanya bisek, tidak hanya transgender, tapi makin banyak. Nah, di mana posisi kita sebagai orang percaya? Di mana berdirinya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai jemaat, bahkan mungkin sebagai hamba Tuhan. Ini topik yang nggak pernah saya selama 58 tahun jadi orang Kristen nggak pernah dibahas di gereja. Karena apa? Nggak enak, sungkan, nanti menyindir seseorang. Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kan kita nggak akan ada. Kita nggak boleh ada di wilayah abu. Kita hanya boleh ada di wilayah putih atau hitam. Nah, kalau gereja nggak pernah menyampaikan ini, bagaimana jemaatnya bisa paham? Bagaimana jemaatnya bisa bersikap ketika kita bertemu dengan komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang di dalamnya berisi dengan spektrum-spektrum gender seperti ini. Ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Homoseksual bukanlah suatu gangguan mental atau penyakit kejiwaan. Bapak Ibu mungkin beberapa tahun yang lalu kita menganggap kaum LGBT ini adalah orang yang sakit ya, dalam tanda kutip. Sakit, oh itu agak miring gitu mungkin. Ya, ini sesuatu yang fakta real. Tetapi hal ini sudah tidak terjadi lagi. Artinya anggapan bahwa kaum homoseksual itu adalah orang yang mengalami gangguan mental atau penyakit
kejiwaan itu sudah nggak ada, dihilangkan. WHO dan EP jadi itu menghapus homoseksual dari Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga yang masuk ke dalam kelompok homoseksual, mau dicekoi obat-obatan seberapa banyak pun, berapa kali sehari pun nggak akan sembuh. Nggak akan berdampak, karena memang itu bukan penyakit. Itu bukan gangguan mental. Lantas apa kalau bukan penyakit atau gangguan mental? Atau mungkin ada anggapan, oh itu virus atau kutukan dan sebagainya. Homoseksual merupakan orientasi seksual. Orientasi itu sama seperti pilihan hidup dari seseorang. Kalau itu merupakan pilihan hidup, maka seharusnya dan kita sebagai orang percaya harus mampu mengubah pilihan tersebut. Bapak Ibu, kalau kita memilih sesuatu, misalnya mau belanja, ada baju warna merah, kuning, hijau. Mungkin pilihan awal saya merah. Kemudian saya mungkin dikasih saran sama suami atau anak saya, nggak bagus kamu pakai warna merah. Maka saya bisa mengalihkan pilihan ke warna yang seperti itu juga lah homoseksual. Itu merupakan pilihan hidup dari orang tersebut. Jadi bukan gangguan mental, bukan karena virus, bukan karena bakteri dan sebagainya, tetapi secara sadar orang tersebut memilih orientasi seksualnya sebagai gay, sebagai lesbi, bisek dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, peran kita di sinilah untuk mengubah atau mengembalikan pilihan hidup tersebut kepada pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini sekilas mengenai apa sih lesbian. Seorang wanita yang merasa secara emosional, romantis, dan atau ketertarikan seksualnya dia tujukan kepada sesama wanita. Kalau lihat orang ganteng, seganteng apapun, mungkin anggota BTS yang menawan ke bling-bling itu dia nggak akan tertarik. Karena buat dia itu tidak menimbulkan emosi apapun di dalam hatinya. Tidak mengakibatkan dia merasa romantis, dia menimbulkan gairah seksual terhadap laki-laki. Enggak. Dia hanya tertarik secara seksual, secara romantis, secara emosional kepada sesama. Itu les. Kemudian G, itu awalnya digunakan untuk mengacu pada pria yang merasa emosional, romantis, dan seksualnya tertarik pada pria. Ini sama seperti lesbian, tetapi terjadi pada pria. Kemudian biseksual, seseorang yang merasa tertarik pada kedua jenis kelamin. Ini maruk ini ya. Kalau dia perempuan, maka dia tertarik pada sesama perempuan, tetapi juga bisa tertarik pada laki-laki. Ya, saya ulangi, kalau dia laki-laki, maka dia bisa tertarik pada sesama laki-laki, sekaligus dia tertarik pada uh, perempuan. Bagus, saya punya teman sekian tahun menikah, akhirnya bercerai. Ternyata suaminya punya pacar gay. Ya, sebenarnya dia menikah dengan perempuan. Ya, sudah punya satu anak. Dan dia memilih bercerai karena dia kembali pada pacar gay. Itu luar biasa. Mungkin transgender. Orang yang identitas gendernya merasa tidak sesuai. Bapak Ibu mungkin sering mendengar, saya ini perempuan, tubuh saya ini perempuan, tapi saya merasa jiwa saya laki-laki. Atau sebaliknya, saya ini laki-laki, tapi jiwa saya perempuan. Saya perempuan yang terperangkap pada tubuh laki-laki. Itu bahasa pembenarannya mereka seperti itu. Ya, sebagai contoh, seorang pria transgender adalah seorang yang dilahirkan dengan tubuh perempuan, tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai pria. Dan ekstremnya, dia bisa mengambil keputusan untuk mengoperasi diri sehingga dia betul-betul utuh sebagai pria, mengganti alat kelaminnya, reproduksi sekundernya dan sebagainya, sehingga dia betul-betul sebagai laki-laki. Atau kalau dia laki-laki yang ingin jadi perempuan, dia melakukannya melakukan operasi sehingga dia menurut dia perempuan 100%. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan ini adalah pilihan hidup. Ketika kita memilih, maka kita pasti ada dalam kondisi sadar.
Nggak mungkin kita dalam kondisi tidak sadar bisa melakukan pilihan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Orang yang normal, orang yang pikirannya waras, ya, tidak mengalami gangguan apa-apa, tetapi tidak mau mengidentifikasi dirinya. Kalau dia dilahirkan laki-laki, dia tidak mau mengidentifikasikan dirinya sebagai laki. Betapa menyedihkannya bagi Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita seperti gambar, kita tidak mengakui. Tuhan kok salah menciptakan? Aku ini perempuan, tapi kenapa aku kok beri tubuh laki-laki? Jadi seolah-olah kematian Tuhan di kayu salib useless. Ya, Pak Ibu sekali lagi di mana sih? Ya, ini adalah simbol-simbol atau bendera-bendera dari kelompok ini. Jadi Bapak Ibu kalau menemui gambar-gambar seperti ini harus Bapak Ibu paham. Nah, Bapak Ibu yang akan memasukkan anak-anaknya ke sekolah atau cucunya ke sekolah, kalau di toilet mereka ada simbol-simbol ini, maka Bapak Ibu harus berpikir ulang untuk memasukkan anak atau cucu ke sekolah tersebut. Kejadian ini terjadi pada artis Daniel Mananta kalau nggak salah, ketika dia mau memasukkan anaknya ke sekolah internasional. Ketika dia berkeliling, ternyata toiletnya ada salah satu dari simbol. Itu terjadi di Jakarta. Ya. Artinya sekali lagi, sekolah, sudah banyak sekolah yang melegalkan. Sudah banyak sekolah yang menerima keberadaan kelompok ini dengan sukacita. Kemudian bagaimana kita yang anak-anak kita terlahir secara normal, artinya mereka belum dicekoi oleh hal-hal ini kalau kita memasukkan pada sekolah yang seperti ini. Hati-hati. Kita jadi mempertanyakan guru-gurunya seperti apa kalau kondisinya begini. Bapak Ibu sekali lagi peran kita lah yang menentukan. Nah, tingkat homoseksualitas sebelum seseorang menentukan pilihan spektrum gendernya atau orientasi seksualnya, maka ada tingkatan. Yang pertama adalah same sex attraction. Ini yang same sex SSA ini adalah awal tingkatan paling rendah dari homoseksual. Dia mulai tertarik pada lawan jenisnya. Pada sesama jenisnya. Kalau dia perempuan, dia tidak lagi tertarik pada laki-laki, tapi dia merasa lebih, kalau lihat sesama perempuan tuh lebih deg-degan, blushing gitu ya, merah gitu, sipu-sipu. Tetapi dia belum mengidentifikasikan dirinya sebagai lesbi atau gay. Ini same sex attraction. Sekali lagi saya ulangi ya Bapak Ibu, tingkatan paling rendah dari homoseksualitas sebelum mereka menentukan pilihan, ya orientasi gender saya adalah gay atau lesbi atau yang lain, maka dia mulai mengalami ketertarikan awal dengan sesama jenis. Tetapi dia sendiri belum memproklamirkan dirinya bahwa dia LGBT. Kalau SSA ini tidak segera ditangani, maka dia akan berkembang ke homosexual orientation. Dia selain mulai tertarik secara emosi, dia mulai menganggap dirinya, oh iya ya, saya ini sepertinya lesbi. Karena saya mulai nggak tertarik sama sekali pada laki-laki. Laki-laki itu buat saya gimana ya, nggak ada arti. Ketika dia berada dengan teman sesama perempuannya, dia eh, maaf, dia terpesona, kagum, mulai memuji-muji dan sebagainya. Ini dia mulai mengerucut ya, dia mulai mengerucut, mulai mengakui dirinya. Ya, saya LGBT. Yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah gay identity. Pada tahap ini, dia sudah berani memproklamirkan dirinya kepada kelompoknya atau kepada dunia atau masyarakat sekitarnya dengan sangat yakin, tanpa takut, tanpa malu. Saya lesbi atau saya gay. Kalau sudah sampai gay identity ini, kita perlu usaha lebih keras untuk mengubah pilihan. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak-anak remaja, harus diperhatikan sungguh. Kalau dia perempuan, kemudian dia lebih sering membicarakan teman perempuan, memuji-muji teman perempuannya, misalnya nih saya Yulia, saya ngomong nih sama orang tua saya, mah, pak, Bu Ning, apa Ningsih itu, wih cantik sekali. Aduh, aku kalau deket dia merasa safe,
gimana ya kalau ada dia deg-degan. Nah, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Terjadi juga pada anak-anak. Jadi jangan diabaikan, jangan berpikir itu kan masih anak remaja, pengaruh hormon. No, Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Ya, jadi tahapan atau tingkatan homoseksualitas ini harus kita perhatikan. Pertama mulai tertarik, kemudian dia mulai mengakui dirinya sendiri. Ya, saya LGBT. Yang terakhir adalah dia mengakui kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, masyarakat sekitar, saya lesbi, saya gay, saya LGBT. Hati-hati Bapak. Nah, kita mulai masuk kepada spektrum LGBT. Kenapa saya kasih tambah plus ya? Ada Bapak Ibu tidak perlu wah kok banyak sekali nama-namanya. Ini hanya sebutan oleh mereka, sebutan oleh beberapa peneliti, beberapa ahli yang mengelompokkan mereka ke dalam kelompok-kelompok ini. Tetapi kalau kita perhatikan sesungguhnya bedanya sangat tipis, gitu. Bahkan kadang cenderung sama. Jadi kita hanya cukup memahami bahwa spektrum LGBT itu ada seperti ini. Jadi yang jelas LGBT itulah yang harus menjadi pegangan kita untuk bersikap. Ada istilah gender fluid ya. Jadi identitas gender yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok gender fluid ini kadang merasa lesbi, kadang merasa eh, bisex, jadi kadang tertarik pada lawan jenis, kadang tertarik pada sesama jenis. Dan kemudian dia sendiri juga belum bisa memastikan saya ini sebenarnya perempuan atau laki-laki sih gitu. Ya. Kemudian agender. Agender itu adalah orang yang tidak mengidentifikasi dirinya dengan gender apapun. Kalau dia laki-laki, dia tidak mau mengakui dirinya laki-laki, tetapi sekaligus dia juga nggak mau mengakui dirinya sebagai perempuan. Nah, bingung kan? Kemudian gray seksual. Orang yang jarang merasakan ketertarikan seksual atau hanya dalam keadaan. Dia nggak tertarik pada laki-laki kalau dia perempuan, tetapi juga tidak tertarik pada perempuan. Hanya kadang-kadang kalau ada kondisi tertentu, dia mungkin ada timbul rasa kekaguman pada sesama jenis. Itu gray seksual. Kemudian bear. Adalah istilah yang digunakan dalam komunitas gay, khusus untuk gay, yang badannya besar, berotot, tapi lembut sekali orangnya. Gitu ya. Jadi ini kelompok yang menamakan diri ini. Kemudian twin. Twin ini kebalikan dari bear. Jadi laki Bapak Ibu kalau lihat di sosmed gitu ya. Saya sering lihat di IG itu bagaimana laki-laki bisa pakai heels mungkin 17 cm kemudian berjalan dengan gemulai. Kita yang perempuan kalah, kita yang mungkin model-model perempuan kalah jauh dibanding kelembutan mereka. Ketika berjalan kulitnya mulus, bodinya jauh lebih ramping daripada perempuan asli. Nah, ini twin, tetapi mereka pria ya. Kemudian demigirl ini ada demigirls, ada demiboy. Tetapi sama ini adalah istilah dalam spektrum non biner yang merujuk pada seseorang yang sebagian besar mengidentifikasikan diri sebagai perempuan, tapi tidak secara sepenuhnya. Kalau dia laki demiboy, kan dia tidak sepenuhnya mengakui dirinya laki-laki. Ya. Spektrum selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi eh, LGBTQQ, ya, wah, sampai panjang. Nah, ini saya yakin di kemudian hari kalau kita orang-orang percaya tidak melakukan apa-apa ini akan berkembang makin panjang lah. Ada istilah questioning ya. Orang yang identitas gender atau orientasi seksualnya tidak selalu mengikuti norma-norma tradisional atau mereka yang sedang menjalani proses eksplorasi dan pemahaman tentang identitas mereka. Jadi questioning ini masih mempertanyakan dirinya sendiri. Aku ini masuk kelompok mana sih? Ya. Kemudian queer. Kelompok ini memegang teguh keyakinan bahwa keberagaman perlu dihormati. Bahwa spektrum LGBT yang panjang itu adalah orang normal yang wajib punya hak yang sama dengan orang yang menganut dikotomi gender. Kemudian intersex. Orang yang memiliki karakteristik biologi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi kas pria atau wanita. Jadi secara biologis dia laki-laki atau perempuan, tapi dia tidak mengakui. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa ini beda-beda tipis gitu Bapak Ibu. Tetapi mereka yakin mengelompokkan dirinya ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian aseksual.
orang yang merasa sedikit atau tidak ada ketertarikan seksual terhadap orang lain, entah terhadap sesama jenis ataupun lawan jenis. Kemudian ally, jadi ally ya, teman dukung komunitas LGBT. Ini adalah istilah pendukung dari Amerika yang kelompok ini sangat menghargai LGBT. Buat mereka LGBT itu setara dengan dikotomi gender. Jadi orang dikotomi gender atau orang saya katakan normal ya, itu tidak punya hak apapun untuk menjudgment atau mendiskriminasi kelompok. Kemudian omniseksual, serupa dengan panseksual, orang yang tertarik secara emosional, romantis, atau seksual pada individu tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender. Kalau dia perempuan, dia bisa tertarik pada sesama perempuan, pada sesama laki-laki, pada queer, pada questioning, pada aseksual, panseksual, ya, gender free dan sebagainya. Ya. Kemudian panseksual, orang yang tertarik secara emosi, romantis, atau seksual pada individu tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gendernya. Buta gender artinya, kau masuk LGBTQ apapun, kalau aku jatuh cinta, ya aku bisa jatuh cinta padamu. Kemudian poliamorus, orang yang memiliki hubungan romantis atau seksual. Jadi ini pacarnya atau pasangannya lebih dari satu. Dan pasangannya bisa sesama jenis atau bisa lawan jenis. Bisa pacarnya bisa 3, 4 dan mereka rukun gitu. Ya, kalau kita mungkin kita sebutnya eh, pada budaya kita poligami gitu. Tapi kalau poligami kan suami yang beristri banyak. Kalau ini perempuan bisa punya pacar perempuan juga punya pacar sekaligus dan dia lebih punya pacar laki-laki dan lebih dari satu gitu ya. Luar biasa. Kemudian two spirit. Konsep tradisional dalam budaya pribumi Amerika yang merangkul ya. Jadi ini hampir sama dengan LA tadi. Jadi kelompok yang sangat mendukung keberadaan LGBT. Bapak Ibu, apa yang saya jelaskan ini ngeri-ngeri sedap. Ya, kita tidak bisa lagi menutup mata bahwa keberadaan mereka nyata. Jadi jangan berpikir karena mereka bukan anakku, bukan cucuku, bukan saudaraku, bukan ponaku, bodoh amat. Kita nggak bisa lagi bersikap seperti itu. Tuhan sudah jelas menciptakan laki-laki perempuan, kemudian melalui laki-laki perempuan itu beranak cuculah. Seksual dan gender di mata Tuhan di awal perencanaan penciptaan oleh Tuhan adalah heteroseksual dan eksklusif. Artinya hanya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pernikahan di mata Tuhan tidak ada antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan. Itu yang harus kita pegang teguh. Nah, faktor penyebab. Faktor penyebab ini sampai hari ini masih simpang siur, Bapak Ibu ya. Jadi belum ada penelitian yang secara baku, secara yakin bisa menentukan, oh orang yang memilih spektrum gendernya sebagai LGBT itu karena itu. Tetapi beberapa faktor yang akan saya jelaskan ini kemungkinan bisa menjadi penyebab. Yang pertama faktor biologis dan hormon. Tolong Bapak Ibu perhatikan, faktor biologis dan hormon itu diklaim oleh kelompok mereka, oleh kelompok LGBT bahwa mereka tidak salah, mereka tidak dosa di mata Tuhan. Karena apa? Karena ketika aku memilih menjadi LGBT itu karena Tuhan sudah menetapkan aku sejak awal aku sebagai LGBT. Jadi faktor biologis dan hormon ini seringkali dipegang teguh oleh kelompok mereka sebagai pembenar. Kenapa? Salah satu contohnya orang yang dilahirkan dengan seorang perempuan yang dilahirkan dengan kelebihan hormon testosteron. Ya, maka dia bisa merasa dia terjebak di tubuh perempuan, tetapi sesungguhnya dia laki-laki. Dan itu Tuhan yang menciptakan. Karena apa? Karena aku lahir sudah dengan kondisi kelebihan hormon, tahu dari mana gitu. Kemudian ada juga studi kembar. Studi kembar ini orang yang anak yang kembar identik itu satu telur, satu sperma, tetapi
ketika terjadi pembelahan menjadi dua janin. Sehingga pasti lahirnya sama-sama jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Nah, studi kembar ini mengklaim karena aku terlahir sebagai kembar sama-sama laki-laki, maka aku pasti membawa sifat homo. Ya, itu klaim mereka, Bapak Ibu. Jadi ini tolong dipahami. Mereka pintar sekali secara halus ya membalikkan pikiran kita sehingga kita yang normalnya juga pada akhirnya bingung. Oh iya ya, bisa jadi seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu nggak hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya peran kita di mana gitu. Kemudian keimanan kita bagaimana gitu. Kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, yaitu faktor biologis dan hormon. Kemudian juga ada yang mengklaim kalau punya anak laki-laki 4 misalnya, 3 ini laki semua, perempuannya 1. Maka yang 3 laki semua ini nih, mengklaim diri karena aku punya saudara laki-laki lebih banyak, maka kalau aku punya sifat atau spektrum gender homo, bukan salahku. Itu rencana Tuhan. Aku dilahirkan pada keluarga dengan 3 anak laki-laki. Maka kalau aku punya orientasi seksual menyimpang, yaitu homo, bukan salahku. Itu faktor hormon biologis yang direncanakan Tuhan. Ya, seperti itu. Tetapi kalau faktor lingkungan, ini ya Bapak Ibu, pilihan hidup kita seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan kita, kan? Ya, ketika kita mau memilih sesuatu, kita bisa nanya, sebaiknya aku memilih apa? Jurusan lah, jurusan kuliah, jurusan sekolah. Seringkali kita tanya, entah ke orang tua, entah ke teman dekat, entah ke teman yang lain, kira-kira aku ambil jurusan apa? Nah, faktor lingkungannya, kalau lingkungan yang dia masuki, lingkungan yang sudah tercemar oleh LGBT, maka dia bisa digiring oleh kelompok itu untuk menentukan pilihan yang tidak sesuai dengan rancangan. Ini faktor lingkungan. Atau kita normal, tetapi kita punya teman baik yang LGBT. Kemudian kita melihat, wah, ternyata berpacaran sama sesama jenis lebih ini ya, mereka lebih setia, lebih perhatian dan sebagainya. Kita mulai mikir yang normal. Terus ngapain gue nikah atau pacaran sama lawan jenis kalau brekele misalnya seperti ini. Ini sangat mempengaruhi, ya. Jadi hati-hati. Atau ketika eh, anak-anak kita sejak kecil, ya sejak kecil mungkin diopen ya karena bapak ibunya kerja, maka dia dititipkan oleh orang tua, dititipkan pada orang tua, kepada tante, om atau neni sekalipun. Ketika pola asuh mereka ini berkaitan dengan yang nomor 4, pola asuh mereka tidak benar, itu bisa menggiring anak untuk menentukan pilihan orientasi seksualnya secara salah. Dan faktor psikologis. Faktor psikologis itu biasanya trauma masa lalu. Bapak Ibu, saya punya, saya suka merinding kalau menceritakan. Saya punya pelayanan sejak umur 8 tahun, ini anak laki-laki. Sejak umur 8 tahun, selama 5 tahun berturut-turut dia disodomi oleh ayah. Jadi anak laki-laki ini sejak umur 8 tahun, selama 5 tahun berturut-turut dia diperkosa oleh ayah. Seorang tua yang harusnya menjadi pelindung, orang tua yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak ini justru menjadi monster dan predator bagi anak sendiri. Bapak Ibu, ini fakta. Kita sering sekali mendengar bagaimana ayah memperkosa putrinya hingga hamil dan itu mengerikan sekali. Akan diamkah kita sebagai orang-orang Kristen? Akan diamkah kita melihat hal-hal seperti itu ketika kita mengakui diri kita, aku mau mengikuti Kristus. Dan si anak ini tumbuh besar. Itu membuat dia akhirnya tertarik pada sesama laki-laki. Tujuan awalnya adalah untuk membalas dendam kepada ayah. Ini karena kau memperlakukan aku seperti ini sejak kecil, aku juga akan memperlakukan sesama anak laki-laki seperti ini. Jadi setiap kali dia menjalin hubungan, dia selalu ingin melakukan hubungan seksual dengan teman gay. Sehingga lama-lama teman gay-nya nggak mau berhubungan sama dia, dia seks mania. Sampai pada akhirnya dia bunuh. Ini hal yang bisa terjadi pada siapa. Bapak Ibu,
Kalau kita punya anak kecil, cucu kita, ponakan kita, atau siapapun, dia bercerita dengan dalam kepolosannya. "Pak, Ma, aku tadi dipegang-pegang sama Om itu, tolong dengarkan, tolong percayai, tolong selidiki. Jangan pernah, kamu itu anak kecil ngarang-ngarang." Aduh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil sikap seperti itu, cuek, membiarkan, tidak percaya, penyesalan akan. Itu bisa saja benar-benar terjadi. Tetapi dalam kepolosannya mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan kejadian. Itu banyak terjadi. Tolong aware dengan kondisi putra-putri kita, dengan kondisi anak cucu kita, dengan lingkungan sekitar di mana mereka bergaul. Itu bisa menggiring mereka pada pilihan hidup yang sama. Dan faktor keluarga dan pola asuh seperti saya katakan tadi. Orang tuanya sering cekcok, bapaknya melakukan KDRT kepada ibunya, maka si anak perempuan bisa membenci laki-laki sedemikian. Di mata dia laki-laki itu brengsek seperti bapaknya. Sehingga pada akhirnya dengan berjalannya waktu dia mengalihkan orientasi seksualnya, dia mengalihkan rasa romantisnya kepada sesama perempuan. Karena apa? Dia merasa sesama perempuan lah yang baik. Laki-laki brengsek. Kenapa? Karena bapak memperlakukan ibuku dengan kasar. Ibuku dipukuli, main kasar, aku juga gitu. Hati-hati bapak. Demikian juga itu. Ya, anak laki-laki bisa membenci ibunya ketika si ibu, si istri tidak menaruh hormat pada suami. Apalagi kalau secara jenjang karir si istri lebih tinggi gajinya, lebih tinggi kedudukannya, dia memperlakukan suaminya tidak dengan rasa hormat, itu bisa membekas di diri anak laki-laki dan dia merasa, oh perempuan itu brengsek kayak ibu. Dia bisa mengalihkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis. Dan yang kelima, kesadaran diri dan pengalaman hidup atau pribadi dari orang. Kesadaran diri ini artinya, yaitu tadi dia mengklaim dia adalah bagian dari penciptaan Tuhan. Kalau aku seperti ini itu karena Tuhan memang menginginkan aku seperti ini. Itu kesadaran itu sama dia dipupuk. Sampai pada akhirnya dia menentukan, oh ya, saya LGBT. Kemudian pengalaman pribadi atau hidup seperti tadi traumatis atau dia sangat diperhatikan oleh sesama jenisnya. Ya, itu membuat dia bisa, oh ternyata sesama jenis itu jauh lebih menggairahkan daripada berhubungan dengan lawan. Bapak Ibu, ini tolong dipahami dengan sungguh-sungguh. Mari mulai saat ini belum terlambat kita untuk memperhatikan lingkungan kita, untuk memperhatikan lingkungan kita. Jangan mudah menitipkan anak-anak atau cucu kita pada orang yang belum. Sekalipun itu mungkin pakdenya, tantenya, omnya, tolong hati-hati. Ya, kita seringkali terlihat rohani, terlihat wah lembut dan tapi sebenarnya itu dalam jiwa kita monster. Dan itu seringkali berita-berita yang terjadi itu penyebabnya. Itu saya nggak sangka kalau dia ternyata seperti itu, terlambat gitu. Nah, kita ambil dari Roma 1 ayat 24 sampai 27. Di sini Tuhan sangat menentang apa yang disebut dengan LGBT. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan dan mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan bumi. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan. Bapak Ibu, beberapa ayat dari awal yang tadi saya gunakan itu sudah menunjukkan secara dan bahwa tidak ada ke dalam kamus penciptaan Tuhan yang namanya LGBT. Sekali lagi Tuhan menciptakan manusia heteroseksual dan eksklusif. Hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan. Ayat-ayat ini dan pemahaman ini bisa kita pakai untuk membimbing anak-anak kita, saudara, teman, atau siapapun yang sudah mulai terjerumus dalam komunikasi. Sekali lagi dengan kasih, bukan dengan menghakimi. Tapi dengan kasih kita rangkul untuk mereka kembali
memikirkan pilihan orientasi seksual. Ya. Pengaruh eh, pandangan inklusif. Pandangan inklusif ini merupakan senjata andalan kelompok LGBT untuk mempengaruhi kita yang dikotomi secara gender ini untuk meyakini bahwa ya LGBT itu adalah ciptaan Allah. LGBT itu adalah bagian dari rencana Allah juga. Inklusif itu lawannya eksklusif. Tadi Tuhan menciptakan manusia eksklusif, hanya ada laki-laki dan perempuan. Heteroseksual eksklusifnya karena apa? Tugas atau amanat agung yang kita emban yaitu beranak cucu. Tetapi keyakinan ini oleh mereka mulai diputarbalikkan secara halus dengan mengatakan LGBT itu adalah orang-orang yang juga dikasih Allah dan ada itu di Alkitab. Cuman orang-orang Kristen yang sok suci aja yang menafikan keberadaan ayat itu. Tapi ketika mereka diminta menunjukkan anak-anak ayatnya, mereka juga nggak bisa menunjukkan. Mereka menuntut untuk hak yang sama. Kami LGBT itu sama dengan yang heteroseksual. Kami tidak mau didiskriminasi, kami harus bisa hidup, kami harus punya rasa aman yang sama, kami harus punya privacy atau artinya ketika saya misalnya sesama gay ciuman di tempat umum itu tidak masalah. Karena apa? Hak kita sama kok. Dan saya juga berhak menerima pelayanan kesehatan yang sama, menikah dan membentuk keluarga juga. Harus mendapatkan pekerjaan yang setara. Dan di negara-negara yang tadi saya sampaikan di awal yang menyetujui pernikahan LGBT, mereka memberikan hak. Nah, Indonesia mungkin tinggal selangkah lagi untuk sampai pada kondisinya LGBT legal. Hati-hati. Kemudian konteks budaya. Banyak budaya di negara luar atau bahkan di negara kita sendiri yang menerima pada akhirnya. Oh iya, LGBT itu bagian dari rencana Allah. Tidak apa-apa. Toh mereka tetap mengaku diri Kristen. Nah, di sini kita kita harus hati-hati. Dan itu mulai dicekok. Ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau anak kita bersekolah dengan kurikulum yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Ya, ini sudah diajar Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang melegalkan LGBT. Kemudian keragaman manusia, spektrum gender yang LGBTQEE dan seterusnya tadi, itu menunjukkan keragaman manusia ciptaan Tuhan. Karena apa? Secara faktor genetik, secara hormon, secara biologis, Tuhan memang menciptakan kita seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang abnormal, bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang menjijikan, bukan sesuatu yang patologis atau harus dihindari. Tetapi itu bagian dari karya Allah. Saking kasihnya Allah, maka Allah menciptakan lesbi, menciptakan homo. Ini melalui pandangan inklusi. Kemudian genetik dan hormon. Yang tadi saya katakan studi kembar, penanda genetik, teori hormon prenatal. Teori hormon prenatal itu artinya ketika janin berkembang di dalam rahim ibunya, kemudian Tuhan memberi kelebihan hormon yang berlawanan, yang harusnya kalau perempuan diberi estrogen, tetapi sama Tuhan diberi testosteron, kelebihan, maka dia lahir perempuan tapi berjiwa laki-laki, sehingga dia eh, masuk ke dalam konteks. Ini kalau kita tidak bisa memahami hal ini, maka kita akan mempercayai, oh ya juga ya. Bapak Ibu sering mungkin pernah membaca mengenai anak yang lahir dengan misalnya kromosomnya kan kita harusnya XX kalau perempuan XY kalau laki-laki, tetapi dia lahir dengan XXY ya. Jadi kelebihan kelebihan kromosom itu dalih dari kelompok LGBT ini. Kalau aku perempuan yang punya jiwa laki-laki, maka aku terlahir yang harusnya XX, tetapi aku terlahir dengan XXY. Jadi nggak masalah, itu bagian dari itu. Dan Bapak Ibu, kelebihan kromosom itu tidak akan membuat kita menjadi homoseksual. Tetapi itu menunjukkan bahwa penyakit turunan yang memang sudah ada, dan misalnya seperti talasemia, buta warna, dan sebagainya, itu bisa
disebabkan oleh kelebihan kromosom, tapi bukan LGBT. Itu yang harus kita paham, bahwa sekali lagi keberadaan LGBT ketika seseorang memilih orientasi seksualnya sebagai LGBT itu pilihan hidup yang dipilih secara sadar, bukan karena biologis, bukan karena genetik, dan bukan karena Tuhan menentukan seperti itu. Itu yang harus menjadi pegangan dan kunci bagi kita ketika menghadapi kelompok. Hmm. Hmm. Kenapa kelompok ini berkembang begitu pesat, Bapak Ibu? Karena dua sikap orang Kristen. Yang pertama karena orang Kristen terlalu permisif itu terlalu longgar, terlalu cuek dengan keberadaan. Seringkali seperti yang saya katakan berkali, bukan anak gue, gini juga bodoh amat. Nggak ada hubungannya sama aku. Itu kan anaknya dia, salah dia sendiri. Kita nggak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua, orang Kristen terlalu menghakimi. Jijik kita kalau ada orang LGBT, nggak perlu dideketin, jangan berteman sama dia. Kita menghindar. Bukan malah merangkul untuk dikembalikan kepada pilihannya sebagai eh, makhluk hidup heteroseksual. Tapi kita singkirkan seperti penyakit. Itu yang membuat mereka makin yakin, makin gigih memperjuangkan keberadaan mereka. Jadi mari mulai sekarang Bapak Ibu kita tegas. Kita harus mengembalikan pilihan hidup mereka kepada pilihan heteroseksual. Nah, untuk itu kita harus mulai memperhatikan bagaimana dia berbicara mengenai sesama jenis. Kalau dia perempuan sering memuji-muji teman perempuannya dibanding memuji atau berteman dengan lawan jenisnya, Bapak Ibu harus hati-hati. Kemudian perhatikan cara dia berbicara soal lawan jenis. Kalau dia perempuan, dia suka ngenyek anak laki. Jelek sekali, aku nggak butuh laki-laki. Pokoknya selalu negatif. Buat dia laki-laki itu nggak penting. Tanpa laki-laki dia bisa hidup. Begitu juga laki-laki, dia nggak butuh perempuan. Itu kita harus hati-hati. Kemudian memiliki fantasi seksual dengan sesama jenis. Misalnya cover HP-nya, kalau dia perempuan cover HP-nya itu apa yang komik Jepang itu namanya, itu yang perempuan yang juga seksi, kemudian wallpapernya juga perempuan, animasi atau meme yang mulai over kita anggap. Jadi itu harus harus kita perhatikan. Kemudian dia sering melihat atau membaca cerita atau novel tentang Bapak Ibu, sekarang banyak sekali novel, bahkan Disney sejak 3 tahun yang lalu sudah memproklamirkan dirinya, dia akan memproduksi banyak film tentang seksual. Luar biasa, Bapak. Kalau anak-anak kita dicekoki dengan film-film yang, bahkan banyak film yang silat-silat itu juga melegalkan hubungan sesama jenis di dalam cerita. Nah, kalau anak-anak kita mulai sering menonton film-film atau membaca novel-novel yang demikian, kita harus aware, Bapak. Itu sebabnya kepekaan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus kita kaliber. Jangan cuek, Bapak Ibu. Ketika masuk di dalam rumah, lihat HP anak. Duduk bersama anak, suami dengan istri, bicara dari hati-hati tanpa HP. 1 jam, 2 jam. Tanyakan, nak, tadi di sekolah gimana, nak? Apa yang kamu alami hari ini? Tanya ke suami, Pak, gimana pekerjaan? Suami juga tanya, Mah, gimana kamu tadi di rumah? Jalinan komunikasi tanpa direcoki adanya HP itu bisa sedikit banyak menumbuhkan eh, pemahaman di dalam hati anak. Oh ya, orang tua aku aware sama aku. Oh ya, orang tua aku mengasihi aku. Oh ya, orang tua aku menyediakan waktu untuk berkomunikasi. Jangan datang ke rumah masing-masing sibuk dengan HP-nya. Di meja makan bersama, tapi semua nunduk dengan HP masing-masing. Kemudian mulai mencari tahu segala sesuatu tentang LGBT. Carilah, Bu, Bapak Ibu, jangan malas untuk mencari informasi. Apa itu LGBT? Supaya kita punya punya gambaran, punya pegangan, punya pengetahuan ketika akan berbeda. Dan nah, ini ketika anak-anak kita bilang, Mah, aku ini eh, per- anaknya perempuan, sama aku lebih senang pakai celana panjang, pakai baju yang tomboy, rambutnya potong cepak, bahkan ada dikerik gitu di atas telinganya, tindikannya banyak. Anak perempuan tetapi sangat maskulin, sangat tomboy. Demikian juga anak laki-laki sangat halus, lebih senang pakaian yang keperempuanan, crop top gitu ya. Jadi yang feminim, mulai
pakai lip gloss, wah skincare-nya lebih lengkap dari emaknya. Bapak Ibu harus mulai perhatian. Ada apa? Ditanya di dekat. Ditanya pandanganmu terhadap sesama jenismu seperti apa? Pandanganmu terhadap lawan jenismu seperti apa? Komunikasi-komunikasi ringan dan tapi intens seperti itu bisa membuat anak kita sadarkan untuk membuat pilihan hidup yang benar sesuai dengan kehendak. Kemudian menyalahkan Tuhan, orang tua dan ibu. Mah, ngapain sih mama ini ngelahirin aku anak perempuan? Aku tuh nggak suka jadi anak perempuan. Nah, itu mulai itu sering perkataan yang tanpa sadar saya terjatuh dan kita sebagai orang tuanya menganggap itu guyon, menganggap itu sesuatu yang tidak serius. Hati-hati Bapak. Nah, ini adalah pandangan yang harus kita pegang sebagai orang Kristen. Ya, 1 Korintus 4 ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Bapak Ibu, nafiri digunakan untuk memberi semangat kepada tentara yang akan maju ke medan perang. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen nggak mau membunyikan nafiri untuk diri kita dan orang lain, ya kita ngapain berperang melawan LGBT kan seperti itu. Mari nafiri kita kumandangkan, kita bunyikan sedemikian keras bahwa ini sudah red alert, sudah tanda bahaya, sudah sedemikian luar biasanya keberadaan. Kejadian 1 pasal 1 sampai 2. Pendukung pandangan heteroseksual atau tradisional mengklaim bahwa penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dalam kitab Kejadian menunjukkan niat Tuhan untuk hubungan sekali lagi Bapak Ibu heteroseksual dan eksklusif. Kita harus jelaskan ini pada mereka yang membuat pilihan salah. Ya. Kemudian Imamat 18 dan pasal 2. Ayat ini melarang hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki. Jadi melalui ayat ini kita bisa tunjukkan nggak ada di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan menyetujui hubungan sesama jenis itu nggak ada. Tuhan strict dengan rencana Allah, heteroseksual eksklusif. Kemudian Roma tadi 1 ayat 26 sampai 27. Paulus nulis tentang tindakan yang bertentangan dengan kita. Bapak Ibu, ayat-ayat ini bisa kita sampaikan sebagai dasar ketika kita melihat anak-anak di sekitar kita atau siapapun yang memerlukan bantuan untuk memilih orientasi seksual. Mari kita mempunyai pandangan tradisional heteroseksual eksklusif bahwa LGBT itu mengingkari penciptaan. Sejak awal sampai akhir, Tuhan hanya menginginkan laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istri. Nggak ada laki-laki keluar dari orang tuanya bersatu dengan pacar. Nggak ada. Kemudian LGBT adalah dosa dan kekejian juga. Ingat Bapak Ibu jangan membenci manusia, tapi benci pilihan. Kemudian LGBT mengingkari kematian Yesus di kayu salib. Ini hal-hal atau pegangan-pegangan yang bisa kita untuk mengubah pilihan hidup anak-anak kita yang sudah terlanjur. Ingat Bapak Ibu dengan doa, dengan keyakinan percaya bahwa pertolongan hidup, mari kita yakin. Kita bisa buat anak-anak kita yang terjerumus kembali kepada pilihan hidupnya yang benar. Ya. Seksualitas ya 2 Korintus 7 ayat 1 hiduplah dalam kekudusan. Seksualitas adalah anugerah mulia dari heteroseksual eksklusif. Ketika laki-laki menikah dengan perempuan, maka itu adalah anugerah mulia dari Tuhan. Dari anugerah mulia melalui hubungan seksualitas itulah Tuhan mengharapkan kita beranak cucu. Menjadikan seluruh dunia sebagai anak. Jadi Alkitab sepenuhnya dapat diandalkan, dipercaya. LGBT tidak ada, tidak mempunyai tempat sama sekali di Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang menyetujui atau melegalkan kondisi. Alkitab jelas mengajarkan kehormatan, martabat, dan nilai dari 2 jenis kelamin sebagai diciptakan menurut gambar Allah. LGBT menodai citra kita sebagai gambar Allah. Kitab suci dimulai dan diakhiri
dengan gambaran pernikahan sebagai institusi yang ditetapkan oleh Allah yang dirancang untuk menyatukan pria dan wanita, bukan pria dengan pria atau wanita. Dan Yesus dengan jelas menyebut heteroseksual monogami. Monogami adalah satu istri, satu suami. Hanya dipisahkan oleh mata sebagai sebuah standar. Bapak Ibu, kalau di tengah ini ada tulisan teologi revisionis. Ini adalah teologi G revisionis. Ini adalah teologi kaum LGBT yang memutarbalikkan apa yang baru saja saya jelaskan. Teologi G revisionis ini sangat meyakini bahwa di Alkitab juga ada LGBT. Bahwa pernikahan bukan hanya melulu milik heteroseksual, tetapi homoseksual juga dikehendaki oleh Allah. Itu teologi G revisionis yang kalau kita tidak kuat iman, keyakinan, dan pemahaman kita mengenai kelompok ini, kita bisa mudah tergoyah. Bapak Ibu, saya akan akhiri diskusi kita dengan bahan perenungan. Mari bersama keluarga diskusikan beberapa pertanyaan. Bagaimana tanggapan kita terhadap dikotomi gender? Bagaimana menyikapi jika ada keluarga kita yang mengalami spektrum gender yang lebih luas? Bagaimana Anda mengambil peran di gereja jika ada jemaat yang masuk ke dalam? Bapak Ibu, Matius 19 ayat 4 mengatakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Tuhan mengasihi kita dengan seluruh keberadaan kita. Tetapi Tuhan tidak mau kita membuat pilihan yang salah. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan untuk masuk ke dalam pernikahan yang heteroseksual eksklusif dengan mengemban amanat agung untuk menjadikan semua bangsa milik beranak cucu. Jadi mari Bapak Ibu, kiranya diskusi kita sore hari ini bisa membawa kita pada pemahaman untuk mau bertindak ketika kita melihat hal-hal yang salah di sekitar kita. Lakukan tindakan preventif untuk mencegah supaya anak-anak saudara cucu kita tidak jatuh pada pilihan hidup. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Ningsih.